1, 2, 3, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar untuk pembahasan pola pikir bertumbuh. Nah, ini seperti yang dari Bapak Menteri ya. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Ini untuk Bapak Menteri. Sekarang kasih tahu pola pikir bertumbuh itu ada dua. Pola pikir tetap yang artinya PPT atau singkatannya PPT. Terus ada lagi pola pikir bertumbuh atau PPB. Paham ya, Budi? Terima kasih. Terus kita lanjutkan ya. Ada ciri-ciri pola pikir tetap. 1. Menghindar, 2. Menyerah, 3. mubazir, 4. Serangan, 5. ancaman. Yang artinya kalau ada hal yang baru dia menghindari, mubazir, tidak memanfaatkan peluang, terus dijadikan serangan atau ancaman. Paham? Lanjut ya. Ada ciri-ciri pola pikir bertumbuh. 1. Menerima, 2. bertahan, 3. peluang, 4. informasi, 5. inspirasi. Artinya kita harus menerima hal yang baru, terus bertahan, dijadikan peluang, dijadikan informasi, dijadikan inspirasi untuk kita supaya bertumbuh. Lanjut ya Bu. Nah, contoh suara pola pikir tetap. 1. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu suara pola pikir tetap. Contoh yang kedua, saya akan menolak jika menerima tugas yang belum saya kerjakan. Dan menolak. Paham ya? Lanjut ya. Sekarang contoh suara pola pikir bertumbuh. 1. Kalau saya gagal berarti harus mencoba lagi. Artinya dicoba terus ya, belajar. Contoh yang kedua, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan karena itu peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi. Paham ya Bu? Lanjut. Sekarang pola pikir bertumbuh. Nah, itu ada 1 pembelajaran. Jadi sudah masuk modul yang kedua, kerangka pembelajaran. Nah, dalam kerangka pembelajaran ada 4 cirinya. Praktek pedagogis yang 1, 2. lingkungan pembelajaran, yang ketiga kemitraan pembelajaran, yang keempat pemanfaatan digital. Maksudnya kita itu dalam menentukan kerangka pembelajaran harus sesuai dengan praktek pedagogis, sesuai dengan lingkungan pembelajaran, terus kemitraan kita dengan siapa, terus pemanfaatan digital, contohnya HP, laptop, dan lain-lain. Paham ya Bu? Lanjut. Terus yang kedua, pengalaman belajar. Pengalaman belajar di pola pikir bertumbuh itu ada pengalaman belajar. Ada 3. 1. memahami, 2. mengaplikasikan, 3. merefleksi. Intinya itu kita hafalkan yang itu terus kita pahami. Setelah kita paham, terus diaplikasikan, dipraktekkan, terus merefleksi, kita ulang mana yang kurang baik, kita ulangi lagi, diperbaiki lagi. Paham ya Bu? Sekarang yang ketiga, prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ada 3: berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Artinya dia dalam pembelajaran kita untuk penyampaian ke anak itu harus bisa membangkitkan kesadaran anak, terus harus bermakna di kehidupan
kedepannya. Terus menggembirakan bagi anak, tentunya juga gurunya. Kalau hasilnya baik kan gurunya juga gembira. Paham ya? Lanjut. Nah, terus yang keempat, profil lulusan. Nah, profil lulusan atau standar lulusan ya, seperti yang ada di KSP ya. Itu ada 8 standar kelulusan. Ya, 1. Keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewarganegaraan. 3. Kreativitas. 4. Penalaran kritis. 5. Komunikasi. 6. Kolaborasi. 7. Kemandirian. 8. Kesehatan. Artinya dalam menentukan rancangan pembelajaran kita harus menyangkut 1 yang ada keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua harus menyangkut ada kewarganegaraan, ada kreativitas, ada berpikiran kritis, bernalar kritis, ada komunikasi, anak bisa berbahasanya lancar, ada kolaborasi kerjasama dengan teman sejawat, dengan murid, dengan wali murid atau mitra yang lain. Terus kemandirian, membangkitkan anak bisa mandiri, bisa mengerjakan semua aktivitasnya mandiri. Terus yang ke-8, kesehatan. Tentunya setelah bisa semua kita harus sehat. Kalau sehat harus bagaimana? Kita menyediakan apa? Boleh dari makanan, boleh yang kita praktekkan tadi, misalnya bikin jus kita minum, ya itu kan masuk di dalam kesehatan. Paham ya? Terima kasih. Sekarang modul yang keempat, kelima, dan 6 dan 7 akan dilanjutkan oleh Udara. Oke, siap. Ayo kita ice breaking dulu ya teman-teman, karena kita sudah belajar PPT dan PPB itu yang harus kita terapkan di sekolah kita masing-masing supaya pola pikir kita bertumbuh dan kita tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Yuk, kita mau ice breaking dulu ya. Ya. Coba kalau Bu Rara, sekarang Bu Rara berkata ya, nanti kalau Bu Rara berkata, jadi teman-teman harus melakukan. Tapi kalau nggak ada kata Bu Rara berkata, teman-teman jangan melakukan ya, karena tidak ada perintah. Bu Rara berkata, tepuk tangan. Bu Rara berkata, bilang hore. Hore. Lompat kaki. Oke, siap. Terima kasih. Sekarang kita akan lanjut di modul 7. Modul 7. Sampai modul 7 ya, modul 4. Modul 4 yaitu tentang pembelajaran mendalam tentang asesmen. Teman-teman, di sini setelah kita kemarin adain 6 hari, kita akan mempelajari tentang asesmen. Asesmen dalam pembelajaran di kurikulum di pembelajaran mendalam. Kita kurikulumnya tidak berubah ya, teman-teman. Karena kurikulum Merdeka masih kita pakai. Hanya saja pembelajarannya lebih didalami lagi, yaitu tentang deep learning. Untuk kalau dulu kita itu asesmen ada 3 ya kan, asesmen diagnostik, asesmen sumatif, asesmen formatif. Tetapi di dalam pembelajaran mendalam kita memakai 2 asesmen ya, yaitu formatif dan sumatif. Formatif ini tidak hanya di awal ya, ada yang di akhir juga, ada yang mau di akhiran, dan ada juga yang di setiap pembelajaran berlangsung kita melakukan asesmen, yaitu ada asesmennya itu umpan balik, ada tanya jawab, seperti itu ya. Yang pertama, pengembangan asesmen mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai level dalam pembelajaran
mendalam, kita harus mempertimbangkan 3PM, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Coba Bu Rana tanya ya, di dalam memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ini kira-kira yang bisa Bu Dwi lakukan di dalam kelas yang lebih bermakna di kelas itu yang mana Bu Dwi? Yang memahami, mengaplikasi, apa merefleksi? Memahami. Kalau kita hanya memahami saja, tidak mengaplikasikannya, kita tidak bisa menemukan di mana titik anak itu belum menguasai pembelajaran yang kita pelajari. Itu ya Bu Arya. Kalau hanya tingkatan memahami, ini kan berhubungan di taksonomi belum ya Bu Iva ya. Kalau hanya memahami saja, anak itu cuma hanya tahu. Jadi misalnya kayak kita habis makan kita cuci tangan, tapi kalau hanya memahami, anak-anak itu tidak hanya mempraktikkan, ya apa? Harus dipraktikkan. Kalau hanya memahami itu cuma tahu saja, tapi kalau kita mengaplikasikan, itu anak-anak sudah tahu, oh kalau tangannya kotor, itu cuci tangan, seperti itu ya. Jadi yang paling penting di dalam asesmen pembelajaran mendalam itu ada di aplikasi. Terus pembelajaran mendalam itu mendorong adanya transferable skills. Jadi di sini ada kan anak-anak itu kalau di TK, di PAUD itu kan belum ada ya soal-soal HOTS gitu ya. Tapi soal-soal HOTS itu bisa kita terapkan di dalam anak-anak itu lewat kalimat pemantik ya Bu Arya. Jadi kalimat pemantik itu untuk meningkatkan kerja anak, maksudnya kerja otaknya anak-anak. Jadi misalnya kalau kan ini kan biasanya kalau anak TK itu contohnya yang mudah seperti ini kan biasanya belum bisa membedakan sepatu kiri dan kanan ya kan. Itu harus kita pantik setiap hari. Dari mana? Dari bertanya tentang kerapian, kesiapan. Anak-anak yang seperti itu harus kita dampingi ya. Itu biasanya soal-soal itu lewat pemantik di awal kegiatan atau sebelum pembelajaran itu kita harus memiliki kalimat pemantik. Bisa juga kalimat pemantik itu bertanya pembelajaran yang sudah dilakukan di hari-hari kemarin ya Bu Arya. Jadi hari kemarin itu anak-anak belajar tentang apa? Itu ditanyakan dulu di hari itu dulu untuk mengaitkan pembelajaran yang akan datang. Itu ya Bu Arya. Nah, ini ada asesmen pada pembelajaran mendalam, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif ya. Hanya dua ya Bu ya sekarang. Asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Yang kedua, asesmen di dalam proses pembelajaran dilakukan untuk perkembangan murid sekaligus pemberian umpan balik yang lebih cepat. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, akhir yang dulunya biasa refleksi itu dibuat kita umpan balik. Supaya apa? Supaya anak lebih mengerti apa atau materi apa yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif itu pada kenaikan jenjang. Kalau di TK PAUD itu dari A ke B atau B naik kelas 1. Nah, kalau yang di SD, SMP, SMA itu kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Paham ya Bu ya? Nah, asesmen penilaian formatif. Asesmennya itu juga macam-macam ya Bu, teknik-tekniknya. Kalau di asesmen formatif itu ada dua, S-learning sama for learning. Kalau S-learning itu asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Itu contohnya bisa checklist, bisa self assessment, bisa jurnal reflektif. Jadi setiap hari kita biasanya dari 5 atau dari 5 sampai 15 anak yang sudah bisa menyusun
halo siapa seperti itu. Kalau yang for learning itu biasanya kita membuat peta konsep, umpan balik, observasi dan lainnya. Yang kedua, di penilaian sumatif itu untuk mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Bentuknya tes lisan, tes tertulis, laporan penilaian proyek, portofolio. Kalau di TK kita biasanya menggunakan portofolio, penilaian proyek atau enggak pakai raport yang akhir semester. Itu ya Bu. Contoh teknik asesmen ya seperti ini. Kalau observasi ada kinerja penilaian diri. Kalau proyek tertulis penilaian antar teman. Tes lisan bisa penugasan, bisa portofolio. Yang ini contoh SMK ya Bu. Ada yang SMK. Ini sebelum kita masuk di dalam mengerjakan RPP, kita itu harus mengetahui dulu taksonomi yang akan kita pakai. Kalau kita mau membuat proyek, itu taksonominya menggunakan pencipta karena dia bekerja, ya kan ya Bu. Kalau kita memahami, nah itu anak-anak akan memahami apa? Misalnya tumbuhan, hewan itu ciptaan siapa? Anak itu berpikir, oh ini ciptaan Tuhan, seperti itu ya Bu. Nah ini juga di dalam pengalaman belajar yang diceritakan Bu A tadi, yaitu ada merefleksi, mengaplikasi, dan memahami. Jadi setiap satu RPP itu ada tiga kegiatan ini yang harus masuk, begitu ya Bu Aya. Itu dipilah-pilah mana yang kegiatan merefleksi, mana kegiatan yang mengaplikasi, mana kegiatan yang memahami. Seperti itu ya. Lanjut di modul 5. Yang 15 ini ya Bu. Modul 5. Modul 5 tentang perencanaan pembelajaran. Ini ya Bu, yang paling sangat penting yang harus kita pelajari sebelum kita masuk ke dalam kelas. Kita harus menentukan atau strategi implementasi pembelajaran yang mendalam. Yang pertama, karakteristik yang digunakan pada PM ini yaitu yang pertama, dinamis, fleksibel, responsif. Jadi dinamis ini apa? Memungkinkan adanya pembaruan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi kurikulum di Indonesia itu terupgrade ya, tidak hanya itu terus. Jadi dinamis itu terus berputar ya. Jadi kurikulumnya itu bisa berubah, tapi kita harus tetap tetap belajar. Jadi kita nggak boleh PPT, kita harus PPT. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini memberikan kesempatan untuk peserta didik itu mempunyai ruang yang banyak ketika di sekolah. Jadi mereka bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi kita tidak boleh melarang, misalnya anak ini mau main ini, tapi kita harus mendampingi. Pembelajaran terpadu, relevan, kehidupan dengan masyarakat, pengembangan keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas, sekarang kita harus memanfaatkan teknologi digital. Karena di dalam teknologi digital ini banyak sekali contoh-contoh pembelajaran yang menarik sehingga anak itu bisa tertarik untuk datang ke sekolah. Perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama itu pasti identifikasi. Identifikasi itu untuk apa? Untuk mengetahui kesiapan karakteristik anak didik kita. Jadi di sana kesiapan anak itu sampai di mana. Dan jangan lupa kita harus menentukan dimensi profil lulusan. Bu Ar tadi sudah membacakan 8 dimensi profil kelulusan. Itu dipilih ya Bu ya. Sehari bisa gunakan 4 atau 5, lebih dari 1 ya Bu ya. Jadi kalau sudah masuk ketuhanan, terus kewarganegaraan. Contohnya apa? Kalau ketuhanan kita sudah berdoa, itu sudah masuk ketuhanan. Kewarganegaraan bernyanyi,
Indonesia Raya, Garuda Pancasila, itu juga termasuk kewarganegaraan. Dan dipilih lagi. Jadi setelah kita menulis, sebelum kita masuk di dalam desain pembelajaran, kita di atas itu harus menentukan profil lulusan. Profil lulusan ini untuk menentukan tujuan pembelajaran ya Bu Arya. Jadi itu berkesinambungan ya Bu. Setelah menentukan profil lulusan, baru kita menentukan tujuan pembelajaran. Di sini kita tidak banyak melihat capaian yang kita ambil, tapi cukup diambil untuk tujuan pembelajaran. Jadi di tujuan pembelajaran ini bisa untuk asesmen. Jadi jenengan satu hari tujuan pembelajarannya 3, itu juga boleh tuh. Kalau kemarin karena kita banyak dengan SRB, tujuan pembelajaran hanya 1 aja, karena kan kemampuan mereka tidak sama dengan kemampuan peserta didik kita ya. Jadi di SRB itu satu tujuan pembelajaran itu tidak mungkin selesai 1 hari, itu diulang-ulangi sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 semester. Tapi kalau kita kan di umum tujuan pembelajaran itu sehari bisa 4, bisa 5 ya Bu ya. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, yang membedakan dengan modul kurikulum merdeka di sebelah sini, yaitu menentukan kerangka pembelajaran ya. Kalau dulu namanya identifikasi ya Bu ya, yang ada jam kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kalau sekarang berbeda. Yang pertama yang dibilang Bu Ar tadi ada praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Ini wajib. Jadi praktek pedagogisnya seperti apa, kemitraan dengan siapa, boleh dengan wali murid kita, boleh dengan lingkungan sebelah kita juga boleh. Terus pemanfaatan digital itu wajib karena kita kan sudah melek teknologi. Jadi nggak boleh kita itu hanya menggunakan gadget ya kemarin Bu Arya, karena gadget itu bersifat berbahaya. Jadi kita bisa menggunakan TV smart, bisa menggunakan laptop. Kalau gadget atau gawai itu kan kecil, jadi dilihat banyak itu rentan jatuh ya Bu Arya, rentan berebut. Jadi kita memakai amannya pakai TV, pakai laptop atau pakai komputer yang ada CCTV. Ya boleh. Yang selanjutnya itu adalah pengalaman belajar. Di modul mendalam ini juga ada yang paling penting, harus disertakan prinsip pembelajarannya, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Seperti tadi contohnya, kesadaran. Jadi sudah dibilangin ya, oh kalau berangkat sekolah dia sadar, pamit dulu, nggak usah dikasih tahu, dia sudah sadar. Terus kalau bermakna, dia pembelajarannya itu bisa menyampaikan ke temannya. Jadi dia menguasai pembelajaran, langsung ditularkan ke temannya. Kalau mengembirakan, ya itu sama di dalam pembelajaran mendalam itu mesti disisipi dengan ice breaking, permainan seperti itu ya Bu Ar. Lalu untuk mendeskripsikannya di dalam RPP itu juga ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi seperti yang di atas, itu taksonomi Bloom. Yang terakhir asesmen. Asesmennya ada awal pembelajaran, proses, dan akhir. Jadi di awal itu biasanya kita menggunakan kalimat pemantik. Ketika diproses biasanya kita menggunakan project atau kegiatan lain yang relevan dengan RPP kita. Yang terakhir ada di akhir pembelajaran itu biasanya kita menggunakan umpan balik. Seperti itu ya Bu Arya. Ya seperti itu. Sudah selesai. Ini adalah modul 5. Kita akan buka ke modul 6. Bisa dipahami ya di modul 5 tadi tentang rancangan pembelajaran atau desain pembelajaran yang ada di dalam pembelajaran mendatang. Yang modul 6 tentang implementasi dan refleksi perencanaan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu ini banyak video sebenarnya. Jadi itu banyak video aja. Ya di sini tuh ada video supaya anak-anak ini lebih siap. Ini contohnya video
sekedar keterampilan menyelesaikan perhitungan angka dari kertas saja. Peserta ini perlu belajar menggunakan penalaran dan proses pemecahan masalah matematika untuk mendukung baik. Kita ingin tentang pentingnya menabung untuk masa depan. Ibu jadi penasaran. Siapa di antara kalian yang tidak nambah? Bukan teman orang tua ya? Banyak juga ya. Oke. Ini ada contoh Oke. video on Katanya tabungan besar itu jenisnya macam-macam ya Bu. Memang apa sih bedanya dan mana yang lebih menguntungkan? Oh, benar sekali pertanyaannya. Betul, tabungan di bank itu jenisnya macam-macam. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Salah satunya adalah tabungan deposito. Ada yang pernah dengar apa itu tabungan deposito? Nah, sudah. Silakan kalian diskusi. Di pembelajaran mendalam ini, guru itu harus aktif menanyakan kepada siswa. Jadi di sini ada kolaborasi antara siswa dan guru. Siswa dibentuk berkelompok, dia akan memecahkan masalah dalam satu kelompok. Lalu setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasilnya dan guru itu akan memberikan pemantik atau jawaban yang yang sesuai dengan ini. Jadi bu gurunya itu nggak langsung nggak menjelaskan deposito ini tabungan jangka panjang itu ini ya Bu Arya. Tapi gurunya itu memberikan kebebasan dulu kepada peserta didik, dia mencari kan. Kalau di sini kan anak-anaknya sudah SMA, SMP udah besar. Kalau di sekolahan, di PAUD itu ya kita membentuk kelompok kecil. Mungkin kita beri gambar, mereka akan menganalisis seperti itu dengan bahasa TK ya, dalam bahasa itu. Nah, di sini anak-anak setiap kelompok itu wajib mengutarakan pendapat. Jadi kelas akan menjadi interaktif dan itu berpengaruh terhadap gurunya memberikan dorongan supaya anak-anak ini lebih berani untuk menjawab pertanyaan yang akan melihat. Di sini sudah terlihat aktif. Di sini bu guru sudah memakai proyektor yang ada di dalam kelas dan anak-anak juga membawa laptop tampak dari yang ada di mejanya. Maka akan dihasilkan sebuah grafik seperti mana yang Evaluasi data berfokus pada keterampilan peserta didik dalam merefleksikan solusi matematika, membaca hasil atau kesimpulan, lalu menghasilkan dan mengaitkannya dengan konteks masalah. Ya, jadi menginterpretasikan yaitu adalah memberikan praktek baik kepada anak-anak supaya pembelajaran itu lebih mendalam, bermakna dan gembira. Kalau misalnya ya, kalau pembelajaran yang ada di dalam kelas ini hanya menulis, hanya menyalin, dan hanya langsung menjawab pertanyaan, itu kurang menarik, kurang menggembirakan. Jadi supaya lebih menggembirakan, ini anak-anak juga diberi kertas-kertas kecil ini untuk menuliskan jawaban anak-anak yang sudah mereka jawab. Jadi nanti ketika ada pertanyaan yang diberikan guru, itu anak-anak bisa menjawab. Mereka menjawabnya bergantian, tidak hanya itu saja. Masuk lagi di pembelajaran 7. Di pembelajaran 7 ini, PM7, kita akan mempelajari tentang bagaimana tindak lanjut yang harus kita lakukan. Sebentar ya. Di dalam PM7 itu ada yang namanya pembelajaran inquiry. Pembelajaran itu kan banyak sekali ya Bu, ada PBL, inquiry, kolaboratif. Yang kita pelajari yang sesuai dengan peserta didik kita yaitu inquiry kolaboratif. Tujuannya apa sih inquiry kolaboratif itu? 1. Memahami konsep, prinsip dasar, pelaksanaan inquiry, tantangan yang ada di sekolah, peran guru sebagai pembelajar profesional, dan merefleksikan setelah kita pembelajaran. Yang pertama, inquiry kolaboratif yaitu konsep dasar nilai-nilai yang mendasari inquiry kolaboratif dalam konteks peningkatan pembelajaran. Yang kedua, ada siklus akses, desain, implement,
dan refleks. Jadi setiap ini akan berkelanjutan sesuai pengalaman yang nyata di dalam kelas. Yang ketiga ada penerapan inquiry kolaboratif, yaitu dialog terbuka antara guru dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui dialog terbuka ini, guru dapat berbagi ide, tantangan, dan merefleksikan kemungkinan perbaikan dalam proses pengajaran. Jadi di sini kita bisa bertukar ide, bertukar permasalahan yang ada dan mengatasinya dengan baik. Yang ini inquiry kolaboratif itu adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan yang ada di kelas. Pendekatan ini bersifat yang pertama berbasis data, berfokus pada proses, tetapi juga mengembangkan profesionalisme guru melalui analisis data. Menurut Quinn pada tahun 2020, inquiry kolaboratif adalah proses terstruktur yang memungkinkan guru untuk bekerja sama bersama dalam rangka satu, mengidentifikasi nyata yang ada di kelas. Jadi di sini baik bersifat akademis maupun non akademis. Yang dua, mendesain strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid kita. Yang ketiga, menerapkan sistem atau refleksinya bagaimana. Prinsip-prinsip inquiry kolaboratif itu ada yang berbasis data dan bukti. Jadi kita di sini bisa berasumsi dan menemukan dugaan-dugaan dalam analisis. Yang kedua, budaya profesionalisme yang terbuka. Nilai-nilai dalam inquiry itu ada kepercayaan, hormat, keterbukaan, kejujuran, komitmen. Di sini juga ada siklusnya seperti ini yang tadi, ada identifikasi, perancangan, pelaksanaan, dan tanggung jawab peran kita sebagai guru itu. Jadi penerapan inquiry kolaboratif itu bisa membangun dialog terbuka. Jadi secara tim yang ada di sekolahan kita harus saling bersatu dan bersinergi agar kita mempunyai tujuan yang baik. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.